setiap umat beriman itu dipanggil untuk mewartakan iman. Sejak dahulu, pewartaan itu sebenarnya dilakukan oleh awam. Pembaptisan memateraikan kita untuk menjadi nabi, imam, dan raja. Sebagai orang muda, kita dianjurkan untuk terlibat. Keterlibatan yang seperti apa? Tentunya keterlibatan untuk pewartaan iman. Karena pewartaan iman adalah bagian dari pewartaan Injil. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya Epifania Bu Ulele. Hari ini kita kedatangan narasumber kita. Beliau adalah Pak Johannes Sohirimon Lumban Batu MTH ya Pak ya. Beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan. Selamat datang Pak di Kokes. Terima kasih Epi. Tentunya Bapak datang ke Kokes ini juga ingin berbagi kepada teman-teman orang muda tentang pewartaan, begitu Pak. Jadi Bapak juga saya yakin sebagai Ketua dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura pasti sudah banyak melakukan pewartaan, terutama kepada teman-teman mahasiswa yang ada di STP. Nah, Pak, bisa nggak Bapak menceritakan kepada teman-teman orang muda juga tentang pewartaan Bapak kepada teman-teman mahasiswa yang ada di Sekolah Tinggi Pastoral? Silahkan Pak. Baik Epi, pertama-tama saya jelaskan dulu apa sih STP itu ya? Ya. Ya, Jadi Pak. STP itu Sekolah Tinggi Pastoral. Jadi untuk mempersiapkan generasi muda yang nantinya kelak mau menjadi guru agama Katolik ataupun menjadi katekis, ya. Jadi tenaga awam yang dipersiapkan untuk mewartakan kabar sukacita keluar dari gereja dalam lingkungan masyarakat, di gereja maupun di sekolah. Jadi karena itu tugasnya, maka kami mempersiapkan kaum muda ini dengan berbagai macam mata kuliah, plus juga dengan praktek-praktek dan juga pelatihan-pelatihan. Salah satunya itu pelatihan itu dilakukan oleh Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Medan. Oh iya. Oke. Nah, Pak tadi juga Bapak sudah menyinggung ya Pak bahwa STP itu adalah lahirnya para katekis dan juga guru-guru agama. Nah, seberapa penting Pak peran dari STP ini untuk melahirkan generasi-generasi katekis-katekis baru ini dan guru agama yang baru juga di keuskupan ini Pak? Kalau secara formal sih ditanya, guru agama Katolik itu hanya lahir di STP Bonaventura. Oh, berarti Ya kan? iya. Kalau secara formal Iya, kan, karena iya, dia nggak Pak. bisa kuliah di Unimed, di Unika atau dimanapun. Karena jurusan yang untuk menjadi katekis, guru agama Katolik itu hanya ada di STP Bonaventura. Itu secara formal. Tetapi secara informal, STP juga bisa bersama dengan komisi-komisi lain, menggandeng komisi lain seperti Komkep, komisi yang lain itu mengadakan berbagai acara, bagaimana menggalakkan kaum muda. Contoh itu tanggal 9-10 itu yang lalu, kita bikin kegiatan untuk membina OMK SMA Sederajat di paroki SPMK Banjahe. Jadi kegiatan-kegiatan itu juga rutin kita lakukan supaya kaum muda ini tujuannya hanya satu. Kaum muda ini punya perasaan bahwa mereka tidak sendirian. Betul. Kita yang Katolik ini satu. Satu. Jadi bisa bersharing pengalaman. Jadi mereka tumbuh nanti kemanapun mereka pergi tidak sendirian, kita sama, saling menguatkan. Itu. Oke. Nah, kita tahu Pak, para katekis dan para guru agama ini juga lahir dari STP dan tentunya mereka dibenahi dengan melakukan pewartaan iman seperti begitu ya Pak. Nah, di dalam gereja Katolik juga Pak ada yang namanya biarawan biarawati, di mana juga mereka sama gitu dengan melakukan yang namanya pewartaan iman. Nah, apa perbedaannya Pak? Kalau ditanya apa bedanya pewartaan awam dengan biarawan biarawati, harusnya nggak ada perbedaan. Karena sejak pembaptisan kita semua umat beriman, mau dia kelak nanti menjadi suster, mau jadi pastor atau tetap menjadi awam, pembaptisan memateraikan kita untuk menjadi nabi, imam, dan raja. Karena punya ketiga ini, semuanya umat beriman dipanggil untuk mewartakan. Hanya ada waktu tertentu yang menunjukkan bahwa biarawan biarawati yang terdidik khusus untuk mewartakan. Padahal sebenarnya yang tidak terdidik khusus, misalnya kita
atau teman-teman yang lain bisa juga mewartakan imannya. Paling tidak sharing pengalamannya, bagaimana dia mengalami Tuhan Yesus. Iya. Bisa. Berarti kalau sebenarnya kita juga jangan terlalu menunggu gitu Pak. Jangan terlalu karena merasa saya kaum awam berarti saya nggak melakukan pewartaan, begitu ya Pak. Bahkan begini, Bapak Paus mengeluarkan surat itu Antiquum Ministerium. Kalau mau tahu apa itu Antiquum Ministerium, baca di Jemaat edisi keberapa itu, Bapak Uskup kita itu menjelaskan dengan sangat bagus sekali dan memanggil semua kaum muda dan kaum awam melalui Antiquum Ministerium yang mengatakan seperti ini. Sejak dahulu pewartaan itu sebenarnya dilakukan oleh awam. Jadi sekarang zaman modern ini awam juga harus berpartisipasi kuat. Betul Pak. Ya, jadi pengajaran, pewartaan itu dilakukan oleh awam lah. Iya, ya begitu ya Pak. Jadi sejak dahulu itu, sejak pengajaran zaman dahulu udah seperti itu. Ya, apalagi teman-teman muda juga ya Pak ya. Iya. Nah, Pak, Bapak juga mungkin sudah tahu soal ini bahwa di Fokus Pastoral tahun 2024 itu adalah umat Katolik yang berpartisipasi, begitu Pak. Di mana indikator yang pertamanya itu Pak adalah 100% umat Katolik terlibat aktif di dalam pewartaan iman. Nah, kalau dari Pak Jo sendiri nih, bagaimana peranan teman-teman orang muda dalam melakukan pewartaan iman? Ini teman-teman orang muda universal ya Pak. Bagaimana peran-peran teman orang muda ini untuk mewartakan imannya, begitu Pak? Ya, jadi seperti saya katakan tadi, setiap umat beriman itu dipanggil untuk mewartakan iman. Karena sejak permandian dia udah menjadi nabi, imam dan raja. Jadi dia dipanggil untuk mewartakan iman. Hanya kemudian orang Katolik, apalagi kaum muda, takut untuk mewartakan imannya. Setelah kita lihat, ada beberapa faktor. Kami mengadakan penelitian kecil-kecilan. Faktor pertama, sejak kecil tumbuh mindset bahwa yang mewartakan itu hanya yang berjubah, pastor, frater, suster, ya kan? Jadi dia agak ragu. Yang kedua, dia merasa tidak mampu untuk mewartakan. Padahal pewartaan ini nggak melulu dia tafsiran kitab suci, dogmatik, hukum gereja, itu kan terlalu berat ya. Iya Pak, betul. Padahal pengalaman dia dicintai dan diselamatkan oleh Tuhan, itu aja diseringkannya udah luar biasa. Itu kan semua kita punya pengalaman itu. Betul kan? Pak, setiap insan. Iya, baik itu di keluarga, Betul, Pak. di tempat pendidikan atau di tempat kerja, setiap orang kan punya pengalaman itu. Nah, punya pengalaman ini harus diseringkan. Hanya satu yang perlu diingat, karena pengalaman ini harus diseringkan. Dan supaya nggak kacau, dibutuhkan satu komunitas. Makanya kaum muda itu butuh satu komunitas di mana mereka bisa bersharing ria lah katanya. Komkep itu saya lihat udah luar biasa. Membuat fasilitas untuk mengumpulkan orang-orang muda ini. Jadi kaum muda jangan takut dulu kalau diajak komkep. Bikin kegiatan, aduh aku nggak mampu, jangan takut dulu. Datang aja, sharing di situ. Saya rasa banyak kaum muda itu awalnya juga nggak ahli teologi kok, tapi bisa pada akhirnya. Iya, pada akhirnya ketika ikut berkecimpung gitu ya Pak, ikut mau melibatkan diri gitu lah Pak istilahnya. Nah Pak, baru di beberapa tahun terakhir ini juga kemarin saya baca-baca gitu ya Pak, saya lihat bahwa STP sudah banyak gitu ya Pak perkembangannya gitu. Teman-teman juga ada beberapa orang yang dikirim untuk studi S2 gitu ya Pak, dan akreditasinya sekarang udah lebih bagus ya Pak ya gitu. Nah kira-kira apa Pak rencana STP selanjutnya? Jadi pertama, kalau dikatakan STP lebih bagus ya syukur lah ya. Tapi itu kan atas dorongan Bapak Uskup sendiri, karena pemilih STP itu Bapak Uskup. Ya, konsepnya, visi dan misinya itu banyak kita didukung, diimplementasikan oleh yayasan, kemudian kita yang di bawah ini bergerak. Kalau nggak bergerak bersama itu nggak bisa. Jadi rencana kita ke depan itu, karena akreditasi kita sudah baik sekali itu, untuk membuka S2, terus jurusan penyuluh. Jadi jurusan penyuluh ini adalah sebenarnya bahasa gerejanya itu katekis. Hanya negara nggak mengenal namanya katekis, yang dikenal itu penyuluh. Jadi nanti kita buka dia jurusan penyuluh supaya mempersiapkan khusus benar, melatih benar kaum muda untuk menjadi katekis-katekis. Udah kita mulai sih, dan Bapak Uskup sangat mendorong dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang mau menjadi katekis. Ya, jadi yang S1 kita persiapkan, yang S2 juga beberapa yang begitu ya, saya bikin tanda kutip ya,
yang berprestasi memang kita sekolahkan. Ada yang di Jogja, ada juga yang di Ledalero. Itu kita persiapkan juga untuk menjadi pengganti kami nanti. Wah, Ya. luar biasa. Pak, ngomong-ngomong, kita di Kobar juga nih Pak. Bapak mungkin haus gitu mau pesan kopi. Iya, mulai tadi saya cium aromanya. Iya, apalagi baristanya ya Pak ya. Iya. Bapak mungkin mau pesan sesuatu Apa yang Pak? recommended di sini, Dek? Sangar, Pak. Sangar. Oke, saya coba sangar lah. Ya. Iya, saya juga sangat lah kalau gitu, sangat panas. Ya, udah saya dengarin namanya Kobar ini di mana-mana. Iya, berkobar-kobar ya, Pak. Ini terbuka untuk semuanya kan? Terbuka untuk semua, Pak. Nggak hanya kaum muda, kaum tua juga ya. Enggak. Siapa aja Iya, dan boleh mengopi di sini boleh kan? ngopi di sini. Oke. Dan Iya, gitu, Pak. bisa sharing-sharing iman juga di sini Iya, sepertinya. di sini justru gimana ya Pak, lebih leluasa gitu untuk bersharing gitu, Iya. karena semua orang-orang yang di sini tuh terbuka gitu Iya. Pak. Baik, sambil menunggu kopi kita juga Pak, kita Oke. mungkin bisa melanjutkan untuk ngobrol-ngobrol. Nah, kira-kira mahal nggak ya Pak kuliah di STP? Nggak relatif ya soal mahal. Tapi jika kita banding dengan kampus lain, STP itu mungkin harusnya murah sekali Murah lah sekali ya, Pak, ya. Kenapa dia murah? Uang kuliahnya 1 tahun itu kan hanya 6 juta. Tapi banyak beasiswa yang ditawarkan. Tahun 2024 kita mulai dengan KIPKA untuk yang tidak mampu. Terus Bapak USUD juga memberikan beasiswa untuk 60 orang gitu. Wah, banyak kali ya. Banyak sekali ya untuk 60 banyak orang. jumlahnya juga ya Pak Belum ya. lagi dari Kementerian Agama, belum lagi dari KKI. Jadi kalau tanya nanti mahasiswa di Bonaventura itu banyak sekali yang terbantu. Jadi menurut saya sih dibandingkan dengan, saya tidak mau menjelekkan kampus lain, tapi kampus Bonaventura itu ya relatif Relatif murah lah lah ya, Pak. dan banyak bantuan dan kemungkinan kerja dibanding dengan kampus lain itu Bonaventura Iya. presentasinya paling tinggi. Paling tinggi ya Pak ya. Iya Ya, kan? apalagi dengan jumlah beasiswa tadi yang cukup banyak juga ya Pak ya. Iya. Tentunya itu juga cukup membantu teman-teman orang muda gitu yang mau untuk kuliah di STP. Sangat begitu, sangat Pak. membantu. Terus Pak, ada nih yang bikin saya penasaran juga nih Pak, sebagai kaum muda dan tentunya juga sebagai beberapa teman-teman saya kan ada juga dari STP begitu Iya. Pak. Ini cukup membuat saya penasaran. Tuh ada yang KKNP atau kuliah kerja nyata pastoral di Komisi Kepemudaan Iya, ya Pak ya. iya. Nah, apa Pak yang melatar belakangi STP mempercayai Komisi Kepemudaan ini menjadi wadah tempat teman-teman untuk melaksanakan yang namanya KKNP. Dan Pak, apakah setelah mereka selesai KKNP juga, adakah dampak kepada teman-teman ini yang selesai KKNP dari Komisi Kepemudaan, Pak? Baik, Epi. Jadi waktu kepengurusan baru di bawah saya bersama teman-teman mulai membuat rencana strategis dan juga membawa atau menggali masukan-masukan dari luar. Dari situ kami lihat ternyata STP selama ini kurang terbuka keluar. Padahal kami butuh mahasiswa-mahasiswa ini supaya terlatih membiasakan diri bergaul dengan luar. Karena itulah kami membuka komunikasi dan kerjasama kepada komisi-komisi yang ada di Keuskupan Agung Medan. Toh itu kepunyaan Keuskupan Agung Medan, kampusnya kepunyaan Keuskupan Agung Medan, komisi-komisinya juga demikian. Jadi kenapa nggak bekerja sama? Iya. Nah, salah satunya adalah bekerja sama dengan Komkep, Komisi Kepemudaan, betul. Untuk saat ini saya katakan, saya terima kasih kepada Pastor Serapin yang selalu membuka diri, karena begini, mahasiswa-mahasiswa itu kan kaum muda ya, dan memang cocok sekali kalau masuk atau bekerja sama dengan Komkep, bukan hanya waktu KKNP, tapi juga lewat pelatihan-pelatihannya. Saya selalu dukung itu. Makanya mahasiswa kami paling banyak itu mengisi, kadang-kadang malah dibatasi karena kebanyakan. Dan saya selalu dorong itu. Pertama yang saya lihat adalah yang ikut pelatihan, yang KKNP di Komkep itu setelah selesai, itu memang kepribadiannya agak berubah, Iya, ya, karakternya Pak, ya. berubah. Luar Itu biasa, udah ya. semua mengatakan. Segi disiplin itu luar biasa. Terus rasa minder, minta maaf ya untuk semuanya, karena kebanyakan mahasiswa-mahasiswa kami itu kan dari kampung ya. Jadi ketemu orang di kota itu memang agak minder. Tapi setelah bergaul di Komkep, kembali ke kampus, rasa minder itu enggak ada, percaya dirinya luar biasa. Itu yang untuk saya sangat-sangat luar biasa dan membantu kami untuk mendidik mereka. Karena itu selalu saya dorong, kalau ada kegiatan di Komkep, ikuti,
ya Iya, kan? iya, iya, iya. KKNP tolong di sana beberapa lagi di paroki. Terus kalau ada kegiatan-kegiatan pembinaan karakter, kepemimpinan dari Komkep, itu kami Akan diikuti. selalu kami terima dan selalu kami undang si Komkep untuk bikin kegiatan di STP. Iya, gitu ya Pak ya. Karena juga pasti tentunya ini memberikan dampak-dampak yang baik ya Pak untuk teman-teman Iya. gitu. Dan nampak sih Pak perubahan-perubahannya juga kepada teman-teman yang dari STP luar biasa gitu ya Pak. Mereka juga selalu gitu setelah di Komkep, saya kami teman-teman mereka juga merasakan gitu. Saya bilang itu udah luar biasa cara Iya. bicaranya, percaya betul, Pak. dirinya, dan disiplinnya. Itu Iya. untuk saya kan itunya kalau kita mau jujur kan itu kan syarat fundamental untuk maju kan itu Betul ya. Pak. Dan itu juga sebuah keberhasilan sih Pak, keberhasilan dari Komisi Kepemudaan juga gitu, berhasil mengubah gitu anak-anak muda yang lebih militan lagi, yang lebih berintegritas begitu. Nah Pak, kita juga tahu nih Pak bahwa di zaman ini, di era ini adalah semua serba era digital, semua digital Pak, semua teknologi gitu. Nah, berbicara soal teman-teman dari STP juga, bahwa teman-teman di sana adalah calon-calon katekis nantinya, apakah ada gitu Pak pelatihan kepada teman-teman orang muda tentang untuk berkatekese melalui media sosial begitu? Jadi visi STP itu kan menjadi institusi yang unggul untuk menciptakan katekis dan guru agama Katolik dengan menggunakan iptek. Jadi wajib dalam misi, dalam penyelenggaraan pendidikan itu kami menggunakan iptek. Salah satunya adalah media sosial ini, ya kan, dan digital ini. Jadi mereka juga diminta untuk terlibat dalam hal-hal seperti itu. Nah, banyak kegiatan pelatihan-pelatihan yang kami tawarkan kepada mahasiswa juga berhubungan dengan media digital ini. Jadi mereka dilatih supaya semakin terlibat lagi, dan memang kelihatan beberapa mahasiswa itu membuat platformnya sendiri. Iya. SEMA juga punya, pribadi-pribadi juga punya. Hanya mungkin nanti semakin dilatih lagi supaya mereka lebih profesional, ya, supaya lebih profesional menampilkannya. Dan tentu kita lihatlah nanti, mungkin sarananya juga semakin kita perbaiki. Berbicara soal teman-teman yang di STP juga nih Pak, saya penasaran nih Pak bahwa teman-teman dari STP itu mereka itu sangat-sangat tidak boleh ketika misalnya mereka maupun laki-laki atau perempuan menikah dengan yang beda agama, karena kalau yang beda agama itu mereka nanti apa sih namanya missio kanonika ya Pak, missio kanonika mereka dicabut. Itu seperti apa ya Pak? Mungkin bisa Bapak ceritakan juga kepada teman-teman yang belum mengerti gitu soal itu gitu Pak. Jadi perbedaan mahasiswa STP dengan mahasiswa lain, waktu wisuda mahasiswa kampus lain itu hanya diberi ijazah. Kalau Bonaventura itu ijazah dan missio kanonika. Jadi missio kanonika adalah perutusan mereka menjadi pewarta dan katekis. Mereka boleh menikah dengan beda agama, tapi ya pasangannya dibawa ke Katolik. Oh, Begitu. ternyata ada syaratnya ya Pak Iya, ya. tapi kan bagaimana kalau dia yang pindah agama itu jelas nggak mungkin. Bagaimana dia mau mewartakan iman Katolik sementara dia nggak Katolik? Dia nggak Kan Katolik. agak Betul lucu juga ya, ya, Pak, ya. ya kan? Tapi dia harus mewartakan dirinya yang notabene Katolik kepada semua orang. Kalau pasangannya, pacarnya beda agama silakan. Tapi ya jelaskanlah kepada dia Iya. bahwa menjadi Katolik itu indah loh. Udah datang Pak kopi kopi udah kita datang ya. Oke, Terima kasih ya. kasih, Bang Ini namanya Johannes. siapa nih? Halo Pokes, nama saya John Sinaga. Oh iya, Johannes Sinaga. sama-sama Johannes ya. Iya sama-sama. Iya betul Kasih juga ya. Saya sekalian air putih ya, Dek. Oh iya. Kasih. Baristanya Johannes, yang minumnya Pak Johannes. Iya. Ayo Pi, kita Iya seruput, Pak, Pi. betul Pak ya. Nah ini sanger ini Pak paling best seller nih Pak di Iya, Kobar. enak. Luar biasa nih. Ya. Saya biasa sering ngopi di Ring Road. Seenak ini belum saya temukan ini enak. Is. Ini mungkin karena yang bikin Johannes kali ya. Iya mungkin ya Pak ya. Dan yang minum juga namanya Iya. yang sama ya. Ah, Ini luar biasa sebentar. sih Pak, enak ya. Oh, makasih ya, Jo. Makasih Bang Ini Johannes. teman-teman, kami lagi di Kobar nih, di Catholic Center. Lantai 1. Lantai 1. Wah, enak, suasananya juga enak. Banyak yang mengopi di sini dan cerita-cerita.
Jadi teman-teman jangan lupa main, Iya. ya kan Pak, supaya tadi melakukan pewartaan iman tadi juga yang kita bahas begitu ya Pak ya. Iya, daripada nongki-nongki di luar sih. Di sini Enak lebih kok. lebih enak gitu. Bertemu dengan Epi. Iya, Epi.